Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan simulasi OSN IPA SD 2023 bagian yang keempat. Mudah-mudahan video ini dapat membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA khususnya fisika di sekolah dasar. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan simulasi OSN SD IPA tahun 2023 part yang ketiga, kita mulai dengan nomor 16, perubahan fase ya, yaitu atau wujud. Sebuah kapur barus diletakkan pada ruang terbuka. Setelah 8 hari, kapur tersebut tidak tersisa. Pernyataan yang benar tentang peristiwa tersebut adalah ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah kapur barus, kita letakkan dalam ruang terbuka, maka lama-kelamaan kapur barus ini habis ya. Kemana? Ya itu sebenarnya terjadi penguapan ya dari kapur barus ini. Kalau kita lihat fase dari benda pada umumnya adalah padat, cair, gas. Jadi makin ke atas itu suhu benda makin tinggi. Ya, ketika benda berubah fase atau wujud dari padat ke cair atau cair ke gas atau bahkan dari padat ke gas, itu benda akan menyerap kalor karena suhunya lebih tinggi. Sebaliknya terjadi pelepasan kalor ketika benda berubah dari fase yang lebih tinggi ke fase yang lebih rendah seperti berikut ini. Nah, dalam kasus kapur barus itu berarti terjadi perubahan fase atau wujud dari padat ke gas karena kita tidak menemukan bekas cairan di sini ya. Jadi terjadi perubahannya langsung dari padat ke gas dengan cara menerima kalor. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Soal nomor 17 mengenai gelombang. Perhatikan gambar berikut. Ya, kita lihat dulu ini terlihat dua kondisi interferensi, yaitu interferensi melemahkan pada simpul. Oh, jadi ini gambar hasil interferensi dari gelombang ya. Di sini ada interferensi saling melemahkan, jadi yang merah ini menunjukkan simpul, dan interferensi yang menguatkan pada puncak gelombang. Jadi yang hijau ini itu adalah hasil interferensi yang saling menguatkan. Ketika dua kondisi tersebut terjadi, pernyataan tentang energi yang benar adalah ya, mari kita bahas ya. Ini adalah gambar yang tadi ya, pilihannya ini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana ini bisa terjadi. Saya akan coba ambil contoh pada tali ya. Tali kalau kita rentangkan seperti ini, di salah satu ujungnya kita ikat ya. Kemudian di satu ujung yang lainnya kita getarkan ya, karena gelombang itu kan getaran yang merambat. Maka kita menggetarkan di satu tempat, maka getaran itu akan merambat ke kanan ya. Kemudian karena di sini ada ujung pemantulan, maka gelombang bisa saja terpantul ya, seperti ini. Dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V, nanti akan memantul dengan kecepatan yang sama. Kalau kita getarkan terus menerus, tadi gelombang mempunyai amplitudo A, maka nanti gelombang yang kita berikan ini akan berinterferensi atau bergabung dengan gelombang pantul. Nah, ternyata hasil perpaduan antara gelombang itu yaitu bentuk gelombang seperti ini, yang kita sebut sebagai gelombang stasioner, gelombang diam. Kenapa disebut diam? Karena ternyata di titik-titik tertentu, titik yang merah ini dalam setiap waktu ternyata dia letaknya di sini ya, dan di titik puncak nanti akan menghasilkan nilai amplitudo yang bervariasi, tetapi akan menghasilkan nilai maksimumnya sebesar 2 kali amplitudonya pasti ya, karena gelombang datang dan gelombang pantul mempunyai amplitudo yang sama. Jadi ini amplitudonya A, nanti ini amplitudonya 2 kalinya. Itu terjadi ketika interferensinya saling menguatkan. Nah, bagaimana hubungannya? Kita lihat dengan energi gelombang. Energi gelombang itu bisa didapatkan dari energi getaran ya, setengah Ka kuadrat, ini Ka konstanta, A ini adalah amplitudonya. Jadi kalau kita memberikan amplitudo yang besar, maka kita mentransfer energi lebih besar. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, amplitudo gelombang stasioner itu ternyata 2 kali, dan kalau kita lihat energi getaran atau gelombang itu kan berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo ya. Jadi pada titik-titik simpul ya, ini titik ini tidak bergerak kemana-mana. Pada setiap saat dia di sini, berarti amplitudonya
0 ya, simpangannya 0. Di simpul gelombang itu adalah amplitudenya 0. Sementara di titik ini nilai maksimumnya ya itu adalah interferensi saling menguatkan, yaitu 2 kali amplitudo ya. Oke, jadi pilihan yang benar adalah yang A. Energi gelombang yang hilang ketika terjadi interferensi melemahkan dan energi bertambah ketika interferensi menguatkan. Soal nomor 18 mengenai cermin datar. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini gambarnya. Adit melihat jam melalui cermin datar. Kemudian membuat pernyataan sebagai berikut. Oke. Jadi sebelum kita lihat dulu pernyataannya, kita lihat dulu bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Itu adalah yang pertama maya ya, karena letaknya di belakang cermin. Kemudian bayangannya tegak ya, kalau kita lihat di cermin, bayangan kita akan tegak ya, tidak terbalik. Kemudian sama besar ya, tidak lebih besar, tinggi atau lebar ya. Kemudian yang unik adalah kiri kanannya ya. Jadi ketika kita mengangkat tangan kiri, nanti bayangan terangkat tangan kanan. Oke. Sekarang mari kita periksa pernyataan demi pernyataan untuk soal ini. Bayangan jam yang terbentuk lebih besar dari benda aslinya. Nah, ini salah tentu saja ya, karena harus sama besar ya. Kemudian jarak antara benda dan cermin datar dengan cermin datar sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ya betul ya. Ini pernyataan yang benar. Waktu pada jam tersebut menunjukkan pukul 10.55. Jadi kalau kita lihat jam di cermin, apakah ini pukul 10.55? Padahal tadi kita lihat banyak kebalikan antara kiri dan kanan. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat ini pernyataannya salah pasti ya. Nah sekarang bagaimana kita lihat? Coba kita lihat dulu. Kalau misalkan saya punya jam digital nih seperti ini menunjukkan angka 10.55, maka kalau kita lihat di cermin ya, kita tidak lihat langsung, maka akan terbalik seperti ini ya. Jadi nanti yang akan terlihat pukul 22.10 ya pada bayangannya ini. Ini adalah jam sebenarnya ya, bisa dicoba. Nanti yang kita lihat di bayangannya ini adalah di cerminnya 22.01 ya. Jadi nggak sama. Jadi kalau gitu pernyataan ini 10.55 salah pasti ya. Oke, berikutnya tinggi bayangan jam lebih kecil dibandingkan benda aslinya. Ini salah, tadi kita lihat harus sama besar ya. Berikutnya bayangan benda berada di belakang cermin datar. Ya betul, karena bayangan maya itu ada di belakang ya, terbentuk dari perpanjangan sinar pantul sebenarnya. Dan yang terakhir bernam, benda berada di depan cermin datar. Ya betul, kalau kita bercermin ya kita di depan cermin datar, bukan di belakang ya. Jadi pernyataan yang tepat dari peristiwa tersebut adalah ya ini 2, 5, dan 6. Kalau kita lihat pilihannya yang cocok ya berarti yang B ya. Soal nomor 19 mengenai fluida dinamik. Sebuah wadah silinder dengan volume 450 liter berisi air 80 liter. Silinder memiliki lubang yang mengakibatkan air berkurang 8 liter setiap jamnya. Lubang tersebut ditutup dengan sumbat. Jika pada pukul 6 sumbat tersebut dilepas dan silinder diisi dengan air dari keran sebanyak 35 liter per jam, maka silinder akan terisi penuh pada pukul berapa ya? Ya, mari kita gambarkan dulu. Ya, ini ada sebuah wadah berisi 80 liter air. Ya, di sini ada lubang atau keran lah mungkin ya. Kalau kerannya dibuka, maka air akan keluar dari sini dengan debit 8 liter per jam. Kalau diisi dari keran, itu volumenya debitnya 35 liter per jam. Berarti banyaknya air yang masuk ke wadah ini lebih besar dibandingkan banyaknya air yang keluar. Suatu saat akan naiknya itu dan penuh dan malah luber ya. Oke. Nah pertanyaannya berapa? Pada waktu jam berapa ini tepat penuh ya? Ini masalah mengenai debit aliran ya. Kita tahu bahwa debit aliran itu diberi simbol Q sama dengan didefinisikan sebagai banyaknya air atau volume air yang mengalir tiap satu waktu pada suatu tempat ya, penampang. Nah di sini kita lihat bahwa ada dua ya, air yang masuk, ada air yang masuk, ada air yang keluar. Jadi debitnya adalah selisihnya
35 minus 8. Dan volumenya yang terisinya harus diisi oleh air, yang ini adalah pas 50 kurang 80 karena sudah ada airnya ya, dibagi dengan waktunya. Nah, kita tinggal selesaikan aja. Ini 35 dikurang 8 itu 27 ya. 450 kurangi 80 itu 370. Jadi T-nya pindah tempat sama ini ya. Jadi 370 per 27. Itu dihitung sebenarnya 13,7 jam. Nah, di sini diminta dalam berapa jam dan berapa menitnya. Berarti 13 jam 0,7 tambah 0,7 jam. 1 jam kan 60 menit. Jadi 13,7 jam itu sama dengan 13 jam 42 menit. Jadi kalau misalkan kita hitung waktu penuhnya ya pukul 6 tambah 13.42 ya, yaitu pukul 19.42. Jadi air tersebut akan penuh pada pukul 19.42 dan jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 20 mengenai listrik dinamik. Perhatikan gambar rangkaian listrik dan pernyataan berikut. Di sini ada dua rangkaian listrik ya. Ini ada dua lampu dipasang seri dan baterainya juga sebagai sumber tegangan dipasang seri. Masing-masing 3 volt ya. Untuk gambar 2, baterainya dipasang paralel, masing-masing 3 volt. Pernyataannya mengenai arus, kemudian tegangan, nyala lampu itu hubungannya dengan daya, dan durasi nyala lampu itu berhubungan sama waktu. Oke, mari kita lihat dulu ketika baterai dihubungkan dengan hambatan seperti ini, maka arus akan mengalir seperti ini ya, keluar dari kutub positif, melewati hambatan lampu, dan kembali ke kutub negatif baterai, dan seterusnya. Ya, ini misalkan arusnya pada gambar yang pertama ini kita sebut I1. Di rangkaian kedua, pada prinsipnya sama, cuma bedanya di sini ada dua baterai, maka ketika masuk ke sini dia arus yang ada pada rangkaian itu terpecah jadi dua ya, satu melewati yang bagian atas dan satu melewati bagian bawah. Nanti keluar sama lagi ya. Ini gambar di rangkaian 2. Nah, sekarang nanti kita akan gunakan untuk mengukur arus tegangan, kita gunakan hukum Ohm ya, yaitu I sama dengan V bagi R. Kemudian untuk menghitung daya kita gunakan hukum Joule ya, yaitu bisa I kali V, bisa I kuadrat kali R, bisa V kuadrat per R. Saya pilih yang ini ya, karena ada hubungan sama arusnya. Baik, sekarang kita mulai menghitung arus di rangkaian yang pertama ya. I sama dengan V bagi R, V-nya adalah gabungan dari baterai ini, 3 tambah 3 jadi 6. Hambatan totalnya, hambatan lampu ya R tambah R2R. Jadi I1-nya kita dapatkan adalah 3 per R, dan untuk I2 ini bedanya V-nya itu 3 ya, bukan 6. Ketika baterai dirangkai paralel itu tegangannya sama ya. Jadi 3 V-nya, hambatan totalnya 2R. Jadi di sini I1-nya 3 per R, sedangkan I2-nya 1,5 bagi R. Maka kita bisa simpulkan ya I1 lebih besar dibandingkan I2. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana menghitung daya ya. Daya itu kan saya gunakan I kali V. Ini gambar pertama, I-nya adalah 3 per R ya. Dan baterainya adalah 6 volt. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 18 per R. Inilah daya listriknya atau banyaknya energi yang berubah jadi cahaya ya per waktu. Kemudian P2 kita hitung dengan cara yang sama, rumus yang sama. I kali V. I-nya dari sini 3 per 2R, V-nya adalah 3 volt ya, di rangkai paralel. Jadi kita dapatkan itu adalah 9 per 2R. Jadi kalau ini 18 per R, ini 4,5 bagi R. Tentu saja P1 lebih besar daripada P2. Oke, sekarang kita akan lihat pernyataannya. Yang pertama, arus pada gambar 1 lebih besar daripada arus pada gambar 2. Ini sudah kita simpulkan ya, berarti pernyataan 1 itu adalah benar. Nomor 2, tegangan pada gambar 1, tegangan maksudnya sumber tegangan ya, lebih kecil daripada tegangan pada gambar 2. Gambar 1 itu kan gabungan
3 volt seri, tegangannya 6 volt. Kalau ini 3 volt gabungannya 3 volt. Jadi tegangan pada gambar 1 bukan lebih kecil tapi lebih besar. Jadi pernyataan 2 ini adalah salah. Yang ketiga, nyala lampu. Oke, nyala lampu itu kan bergantung pada energi yang diberikan atau dayanya. Di sini kita melihat bahwa P1 itu lebih besar dibanding P2. Artinya nyala lampu pada gambar 1 akan lebih besar atau lebih terang dibandingkan pada gambar yang kedua. Yang 4 itu adalah pernyataan yang terbalik ya. Jadi di sini disebutkan nyala lampu pada gambar itu lebih redup, ya salah ya. Oke, nomor 5, durasi nyala lampu pada gambar 1 lebih cepat daripada nyala lampu pada gambar 2. Oke, sekarang kita lihat bahwa di sini P1-nya kan 18 per R, di sini 4,5 per R. Jadi dayanya 18 per R, artinya banyaknya energi yang dialirkan tiap waktunya lebih banyak di P1. Sehingga baterai itu nanti makin lama makin kecil kekuatannya. Jadi artinya dia lebih durasinya tuh lebih pendek ya, karena dia energi yang dihasilkan per waktunya itu lebih besar. Jadi durasi nyala lampu pada gambar 1 lebih cepat daripada nyala lampu pada gambar 2. Berarti betul ya. Oke. Dan yang ke-6 ini merupakan pernyataan terbalik, lebih lama katanya gambar 1, itu saya salah ya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan pernyataan yang benar 1, 3, dan 5. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang D ya. Demikianlah pembahasan simulasi OSN IPA SD 2023 part yang keempat. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN IPA SD khususnya fisika. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.